Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya. Kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal saat salat subuh, "Hai Bilal, beritahukan kepadaku tentang amal yang paling dapat diharapkan yang kamu kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar detak kedua sandalmu di hadapanku di syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak tahu amal yang dapat diharapkan banyak pahalanya bagiku. Hanya saja tidaklah aku bersuci di waktu malam atau siang, melainkan aku menunaikan sholat yang ditetapkan kepadaku, wajib atau sunnah, dengan keadaan suci itu." Sejak mula azan disyariatkan sebagai tanda yang menyeru kaum muslim untuk mendirikan sholat. Bilal dipercaya oleh Rasulullah untuk mengumandangkannya karena suaranya yang lantang dan juga merdu. Ia tetap menjadi muazin baik ketika Rasulullah SAW ada di kota maupun saat beliau bepergian. Bilal menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Namun keutamaan apa yang dimiliki oleh Bilal selain suaranya yang lantang dan juga merdu? Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku yang mendahului bangsa Arab ke surga, Syuhaib yang mendahului Romawi ke surga, Bilal yang mendahului Habasyah ke surga, dan Salman yang mendahului Persia ke surga." Lalu siapakah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ia bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari Habasyah, Ethiopia. Ayahnya bernama Rabah al-Habsyi, ibunya bernama Hamamah, budak milik seorang dari Bani Jummah, bagian dari kaum Quraisy. Bilal mempunyai saudara perempuan bernama Afrah dan saudara laki-laki bernama Khalid. Pada mulanya Khalid bernama Tahbal, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab menjadi Khalid. Bilal bin Rabah lahir sekitar 3 tahun setelah peristiwa Gajah. Ia sebaya dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Bilal berkulit sangat coklat, tinggi, kurus, mempunyai banyak rambut, kedua pelipisnya tipis, banyak uban padanya tanpa diubah. Ia seseorang yang rendah hati, taat beribadah dan juga zuhud. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya. Saat hendak tidur di malam hari, Bilal mengucapkan, "Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikanku dan ampunilah keburukanku, serta maafkanlah kekeliruanku." Bilal termasuk kalangan yang paling awal masuk Islam. Yang pertama dari kalangan budak atau mustadafin, orang-orang yang tertindas, lemah, dihina, dan didiskriminasi. Begitu mengetahui Bilal masuk Islam, Bani Jummah mulai melakukan penyiksaan kepadanya. Selain menyakiti dan menyiksa kaum muslim yang lemah, kaum musyrik Quraisy terus-terusan memusuhi siapapun yang telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka terus membujuk dan memaksa kaum muslim yang lemah untuk meninggalkan keyakinannya dan kembali kepada keyakinan jahiliyah. Bilal termasuk kalangan yang paling awal masuk Islam. Yang pertama dari kalangan budak. Di siang hari yang terik, Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, mengeluarkannya, lantas membaringkannya di atas batu-batu kerikil di Mekah, kemudian menyuruh orang untuk meletakkan batu besar di dadanya. Umayyah pun berkata, ia tetap dengan kondisi ini sampai ia mati atau mengingkari Muhammad. Bilal bin Rabah teguh memeluk Islam dan berhati bersih. Kendati tubuhnya lemah karena dijerang panas dan ditindih batu besar, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, 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 yang berarti Esa. Bilal tidak melontarkan satu patah kata pun kepada mereka sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian ia dibeli oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq senilai 7 uqiyah dan dimerdekakan. Setelah itu ia senantiasa menyertai Nabi Muhammad SAW dan mengumandangkan azan untuk beliau. Bagi beliau ia seperti pengawal. Bilal bin Rabah menyertai Nabi Muhammad di semua peristiwa penting yang terjadi. Perang Badar, Uhud, Khandak, dan semua peristiwa lainnya. Bilal mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan bekas majikannya, Umayyah bin Khalaf, pada saat Perang Badar, dan ia berhasil menghabisi bekas majikannya tersebut yang musyrik dalam perang itu.
Bilal dikenal sebagai orang yang sangat kokoh memegang keyakinan dan ia tidak pernah menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia pun selalu menunaikan amanat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ia akan menjaga amanat tersebut dengan kokoh dan menyampaikannya kepada orang yang berhak menerima ketika datang kewajiban untuk berjihad. Bilal tidak pernah ketinggalan dari kaum muslimin yang lain. Ia selalu gegas dan bergabung dalam barisan pasukan, kemudian berperang bersama kaum muslimin dengan gagah dan berani. Tak ada peristiwa yang lebih berat dan lebih menyedihkan bagi Bilal kecuali ketika Rasulullah SAW wafat meninggalkan kaum muslim. Sebagaimana seluruh kaum muslim saat itu, Bilal sangat berduka dan menangis hebat mengiringi kepergian junjungan pemimpin umat. Meskipun Rasulullah telah wafat, Bilal merasa beliau masih ada di sisinya. Terlebih lagi ketika datang waktu sholat, karena ia mengumandangkan azan untuk mengajak kaum muslimin sholat mendirikan sholat berjamaah. Tak ada yang sanggup menolak kehendak Zat yang Maha Mengetahui. Manusia hanya bisa bersabar pasrah, selalu memohon pertolongan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Tak kala Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Bilal, "Kumandangkan azan, Bilal." Bilal menjawab, "Jika engkau memerdekakanku hanya agar aku menyertaimu, maka ini dapat dimaklumi. Namun jika engkau memerdekakanku hanya karena Allah," Bilal pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak bisa mengumandangkan azan untuk seorang pun setelah Rasulullah SAW. Itu terserahmu," jawab Abu Bakar pasrah. Bilal tinggal di Madinah hingga ketika utusan keluar menuju Syam, ia pun ikut bersama mereka, sampai dan berhasil menaklukkan Damaskus, dan akhirnya ia tinggal di sana. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang bersabda kepadanya, "Apakah engkau membenciku, wahai Bilal? Kenapa engkau tidak mau mengunjungiku?" Bilal terbangun dan menangis sedih. Keesokan harinya, ia langsung bertolak menuju Madinah. Tiba di sana, Bilal langsung mengunjungi makam seseorang yang sangat dia cintai dan dia muliakan. Ia menangis sejadi-jadinya di makam beliau. Ketika ia menangis khusyuk diliputi kepedihan yang mendalam, Al-Hasan dan Al-Husain datang menjumpainya. Melihat kedatangan kedua cucu buah hati Rasulullah, Bilal langsung memeluk dan mencium mereka. Al-Hasan dan Al-Husain berkata, "Kami ingin mendengarmu mengumandangkan azan saat sahur nanti." Bilal pun memenuhi permintaan mereka. Ketika ia mengumandangkan kalimat-kalimat azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," gegerlah penduduk Madinah. Terlebih lagi ketika ia mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah." Perasaan penduduk Madinah terguncang hebat. Mereka bergegas keluar dari rumah menuju masjid. Pagi itu ketika matahari belum lagi terbit, banyak orang yang menangis keras karena teringat junjungan mereka yang mulia, Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memutuskan untuk tinggal di Damaskus hingga ia wafat pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu karena adanya wabah pes amwas pada tahun 20 Hijriah. Tak kala Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu jatuh sakit dan menghadapi ajalnya, istrinya mengungkapkan kegundahannya. "Duhai, betapa menyedihkan." Namun Bilal justru berkata kepadanya, "Bukan begitu, tapi betapa menggembirakan besok ketika bertemu dengan orang-orang terkasih, Muhammad dan para pengikut beliau. Duhai, betapa menggembirakan." Ada perbedaan pendapat oleh para sejarawan mengenai kapan Bilal wafat dan di mana jasadnya dikuburkan. Sebagian mengatakan bahwa ia wafat di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Sagir. Sebagian lain mengatakan bahwa ia wafat di Halb Aleppo dan dimakamkan di Bab al-Arba'in. Bilal wafat tanpa meninggalkan keturunan seorang pun. Semoga Allah memberinya rahmat. Baiklah, itulah kisah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang disajikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.